Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismilana Raiha, NIM E2019-2020. Di sini saya mempunyai tugas untuk menanggapi sebuah video yang sudah diupload oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan judul video pengantar ilmu ekonomi. Dosen Bapak Wadud menjelaskan bahwa ekonomi adalah pengelolaan rumah tangga. Di dalam rumah tangga terdiri dari rumah tangga individu atau konsumen dan rumah tangga perusahaan. Rumah tangga mengatur ekonomi dengan cara untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga dan bagaimana cara untuk membelanjakan apa yang kita dapatkan. Dan beliau juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang pengelolaan keterbatasan manusia dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Menurut saya itulah sangat benar, dan memang apa yang kita punya semuanya memang itu terbatas. Namun bagaimana caranya kita harus memenuhi keterbatasan tersebut, yaitu dengan cara melakukan perekonomian dengan baik. Saya akan menambahkan sedikit tentang ilmu ekonomi makro di buku pengantar ekonomi makro pengarang Budiono. Di dalam buku Budiono ini menjelaskan sedikit berbeda tentang berkaitan dengan ekonomi makro, di mana ekonomi itu tidak hanya berguna untuk mengatasi suatu keterbatasan saja, namun juga berguna untuk memberikan petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang dapat diambil untuk menanggulangi permasalahan tertentu. Dan pembagian ilmu ekonomi itu ada 3, yaitu ilmu ekonomi terapan, ilmu ekonomi deskripsi, dan ilmu ekonomi teori. Yang pertama, ilmu ekonomi deskripsi, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia. Dan yang terakhir, konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, ekspor dan impor, dan lain sebagainya. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.